Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton setia BTV Jambi. Hari ini tentunya bersama program Rumah Diskusi. Dan kembali bersama saya Salsa Amelia. Dan sekian lama gak muncul di BTV ya guys. Namun kali ini tak kalah menarik, kita kedatangan tamu yang spesial dari PT Telkom, tentunya sebagai manajer PT Telkom. Ini adalah Bapak atau Bang Andi Saputra ya, dengan sapa yang ramah ya, kita sapa Bang Andi. Oke, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Dan Bang Andi ini adalah sebagai manajer di PT Telkom, benar? Telkom Indonesia. Unit yang saya pimpin namanya Optima Maintenance and Data Management. Secara umum bisa diartikan mulai dari pembangunan, perencanaan dan pembangunannya, maintenance dan juga perawatannya itu saya pimpin. Oke, jadi Bang Andi ini pemirsa bergerak di bidang perencanaan, peralatan serta infrastruktur yang ada di PT Telkom itu sendiri. Ya. Nah, kali ini kita akan mengulik bagaimana pembangunan dari PT Telkom untuk di ruang lingkup Provinsi Jambi ini. Silakan Bang Andi. Bagaimana kita membangun itu secara umum bisa kita sampaikan mengikut terhadap permintaan pasar atau permintaan pelanggan. Jadi di kawasan-kawasan atau area tertentu yang belum tercover oleh jaringan fiber optik, itu mulai akan kita lakukan survei, penentuan rencana rute dan pembangunannya secara kapasitas, sehingga akhirnya adalah semacam desain, gambar dan juga perencanaan biaya. Nah, ini tahapannya juga panjang sampai tuntutannya panjang ya. Nah, panjang sampai akhirnya mendapatkan approval. Pembangunannya aja itu awalnya seperti apa perencanaannya? Dari perencanaan itu suatu kawasan tuh kita rencanakan butuh seberapa banyak demand atau customer yang akan kita layani. Itu adalah satu hal yang menjadi dasar seberapa besar akan kita melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Dan juga dalam jangka panjangnya, kawasan itu akan bertumbuh secepat atau sebesar apa, itu juga mempengaruhi dalam perencanaan kita. Untuk di kota Jambi sendiri ataupun di kawasan daerah lainnya, itu di bagian mana yang saat ini sedang pembangunan? Kalau untuk secara khusus kota Jambi mungkin hampir semua sudah, tapi di kota Jambi dan sekitarnya lah gitu, itu saat ini kan sedang berkembang pesat klaster-klaster perumahan. Oh baru. Iya ya, banyak banget ya perumahan. Banyak sekali. Ada di mana-mana. Banyak sekali. Pelosok-pelosok Ya benar. Sekali. Dan lahan yang dikembangkan itu cukup besar gitu, sehingga kapasitas yang perlu dibangun itu juga kita menyesuaikan kepada jumlah rumah yang akan dibangun. Itu yang paling gampangnya saja. Contoh yang ada satu klaster di dekat sini itu satu klaster kecil mungkin mereka akan membangun sekitar 56 rumah. Nah, berarti kita membangun kapasitas yang cukup untuk 56 rumah tersebut dan juga memperhatikan apakah kawasan tersebut akan ada pembangunan lagi, sehingga butuh kapasitas backup untuk tambahan. Untuk jangkauan internetnya. Benar, gitu ya? Benar. Dan kira-kira itu berapa Mbps sih? Kalau kita bicara kecepatan, teknologi fiber optik ini mampu mengantarkan kecepatan kalau bisa dibilang tidak terbatas. Oh gitu, jadi batasannya adalah kemampuan perangkat yang kita gunakan atau teknologi perangkat yang berkembang saat ini. Itu ada batasannya. Tapi kemampuan kabel serat optik itu untuk menghantarkan data itu hampir tidak terbatas. Batasan kalau mau kita batasin pun bisa dibilang ya sesuai batas kemampuan cahaya. Karena kan yang ditransmisikan lewat serat optik itu adalah metode cahaya.
Jadi Telkom ini nggak ada batasan ya? BPS Secara berapa? kapasitas ya. Jadi dia menjangkau sampai ke pelosok gitu. Nah, itu beda cerita lagi Kak. gitu. Kalau pelosok kalau pelosok itu kita harus bicara apakah kabel kita sudah mampu atau sudah ada masuk sampai di ke sana. area tersebut. Iya, Seperti itu. itu bicaranya. Kalau kita mau bicara sampai ke pelosok, berarti kan kita bukan hanya kota Jambi ya, satu provinsi Sampai Jambi. ke daerah-daerah kabupaten kali ya. Benar. Dan untuk daerah-daerah itu PR kita masih banyak. Masih banyak itu dalam segi apa ini? Jadi untuk kalau kita bicara servis layanan yang bisa dinikmati masyarakat, dalam hal mudahnya kita bilang seluler itu mungkin sudah banyak, hampir sedikit blank spot yang belum mencapai di cover oleh area signal seluler. Cuma apakah itu cukup? Apakah itu kita itu belum tahu, sudah ya. mumpuni? Kalau kita breakdown ke dalam lagi, itu belum. Karena jika kita ingin bicara kapasitas atau kualitas layanan yang sama seperti yang kita rasakan di kota, itu yang saya maksud PR kita masih banyak. Karena memang jangkauan kabel fiber kita belum mengcover semua. Kalau saya bicara tingkat kecamatan di kota Jambi itu belum. Masih ada beberapa kawasan kecamatan yang kita sedang berupaya untuk bisa kita bangunkan kabel fiber optik sehingga kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat itu sama seperti yang kita nikmati di kota ini. Sejauh ini ada kendala nggak bagi customer yang mungkin sebagai pelanggan Telkom Betul? untuk berlanggan di Telkom misalnya, kendala selama ini ada nggak? Secara spesifik mau di kawasan secara mana, Kak? misalnya dalam jaringannya, kendala dalam proses pembangunannya atau apa? Berarti gini Kak, kita harus pilah-pilah ini. Pilah tempat. Permasalahannya. Oh gitu. Jika kita bicara untuk dari sisi infrastrukturnya, dalam hal yang kita bangun, itu mungkin kendalanya bukan dari sisi masyarakat ya, itu kendalanya di sisi kita. Ya, karena ini adalah sesuatu hal yang banyak yang harus kita lakukan dan juga kita harus menyelesaikan dengan budget yang tersedia untuk pembangunan, berarti kita harus menyusun tahapan-tahapan pembangunan sampai akhirnya goals kita terhadap satu kawasan yang belum ada itu bisa terbangun. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan budget yang tersedia itu dulu gitu kan. Nah, untuk kawasan yang sudah ada jaringan kabelnya itu kalau kami bilang bukan kendala di kita sih sebenarnya, yaitu mungkin kita memberikan pilihan nih ke masyarakat. Kalau kita sudah menyediakan jaringan fiber optik di suatu kawasan masyarakat, suatu tempat, masyarakat jika mungkin hanya baru kita sendiri yang ada di sana, mungkin masyarakat akan langsung ke kita. Tapi jika ada teman-teman atau operator lain yang sudah ada di sana juga, ya masyarakat punya kebebasan untuk memilih kan. Dia itu harus satu jaringan operator atau bisa beda-beda tempat? Beda tempat bisa banyak operator gitu? Bisa, seperti yang kakak lihat di kota Jambi ini kan banyak nih operator nih. Ya karena kota Jambi luas, misalnya di area-area tertentu. Area Misalnya tertentu, kawasan pelosok perumahan seperti itu. kalau di area-area tertentu ada yang memang hanya satu operator atau kami sendiri gitu kan. Oh gitu ya. Ada juga bahkan Satu wilayah itu memang ada juga memang satu operator. iya, karena yang lain belum datang aja, belum bangun aja. Jadi pemirsa kedua Telkom yang bangun. Iya, siapapun bisa duluan, siapapun bisa membangun duluan, menyesuaikan dengan pertimbangan bisnisnya perusahaan masing-masing gitu ya. Tapi kalau dari sisi Telkom, prinsipnya adalah karena kita juga perusahaan negara punya ya kewajiban untuk
memberikan akses yang sama terhadap setiap masyarakat, setiap anak bangsa gitu kan. Itu kita punya semacam tuntutan lah dari pemerintah untuk memberikan akses yang sama. Jadi dalam tahapan, dalam implementasinya ya kita lakukan, ada jika memang bisa langsung kita bangun, jika harus bertahap karena terkait masalah anggaran ataupun apapun itu, ya kita lakukan bertahap sampai akhirnya goalsnya adalah kawasan itu betul-betul merasakan kualitas telekomunikasi yang sama seperti masyarakat di kota. Hal terbaru yang menjadi contoh yang Telkom lakukan adalah kami sudah selesai membangun jaringan fiber optik ke daerah Batang Asai. Kakak pernah dengar namanya? Oh, Batang Asai. Nah, tahu kakak di mana? Di ini ya, Kerinci. Bukan kak. Di mana? Bukan. Nah, Batang Asai itu satu kecamatan di Sarolangun ya? Ya, di daerah Sarolangun itu agak ke dalam, itu sekitar kurang lebih kalau kita dari kota. Kalau dari pusat kota Sarolangun itu sekitar 90 kilo. Serius? Serius. Jauh berarti ya? Jauh. Kayaknya aku belum deh. Iya, itu kita membangun ke daerah Batang Asai, sehingga alhamdulillah masyarakat Batang Asai pasti sekarang ini sudah merasakan kualitas telekomunikasi yang sama seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nggak akan ada lagi kalau istilah teknisnya pakai loss gitu kan. Kalau di masyarakat mungkin lelet gitu, lemot gitu kan, pada saat mengakses data. Nah itu alhamdulillah pasti sekarang sudah tidak ada lagi. Tinggal bagaimana ini bisa kita jaga sama-sama sehingga link yang sudah terbangun ini dapat beroperasi dengan baik, tidak mengalami banyak masalah, dan juga mungkin maintenance kami juga bisa kami dengan perawatan yang bisa kami lakukan, kita harapkan ini bisa berfungsi maksimal dan memberi manfaat banyak lah untuk masyarakat. Ini juga suatu hal yang perjuangannya sampai selesai itu 2 tahun Kak. Untuk pembangunan di 9 km ini, 90 km ini itu 2 tahun. Sampai selesainya 2 tahun baru fix bisa dijalankan. Wah, luar biasa. Itu hal yang selalu contoh terbaru yang kita lakukan untuk daerah-daerah blank spot. Dan dalam tahun ini dan tahun-tahun ke depan pasti hal-hal kawasan-kawasan blank spot seperti ini masih terus akan tetap kita bangun. Yang akan juga jalan juga ada, tapi ya selama itu belum terlaksana kayaknya terlalu nggak layak kalau untuk diumbar-umbar lah gitu Kak ya. Tapi insya Allah karena ini ada prestasi ya. Insya Allah sesuai dengan amanat pemerintah provinsi juga untuk istilah Bapak itu memerdekakan kawasan yang tanpa sinyal itu masih ada terus kita jalankan. Nah dari dukungan ABJI ini kan ada perapian ya. Nah itu seperti apa tuh? Perapihan ini memang secara fisik kasat matanya itu membuat instalasi kabel ini menjadi lebih rapi, apalagi kalau kabel itu sudah banyak berada di satu lintasan ruang udara yang sama, sehingga tidak ada yang kalau misalnya begini tiangnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan. Gitu. Jadi ini jadi tertata ya. Tertata di satu bundle yang sama, sehingga juga pada saat muncul resiko apakah ikatannya longgar atau lepas sehingga kabel itu jatuh atau terjuntai atau jatuh, kita meminimalkan resiko itu gitu kan. Karena beberapa kejadian bisa kabel itu baik itu terjatuh atau terjuntai itu bisa terjadi. Tapi sebenarnya hal yang juga perlu diketahui masyarakat, atau ini yang sudah beberapa hal yang sudah dilakukan masyarakat itu secara
proaktif sudah menolong kita juga gitu kan. Jadi kami itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, setiap hari itu menerima paling Laporan sedikit gitu ya? 5 laporan terkait infrastruktur dari masyarakat, baik itu perapihan atau kabel jatuh atau terjuntai, tiang yang bengkok atau tiang yang miring gitu kan. Walaupun memang bukan semuanya punya Telkom ya. Ada. Ya, setelah kita periksa ke lapangan. Susun dulu ya. Setelah kita periksa ke lapangan, ternyata bukan punya Telkom gitu Iya. kan. Nah, ada. Tapi itu di belakang lewat jalur Tapi intinya koordinasi setiap grup operator organisasi akan, kita sampaikan bertanggung gitu jawab kan. gitu ya. Nah, sehingga kawan-kawan operator lain bisa melaksanakan pekerjaannya. Tapi mau tadi saya sampaikan, pada saat kondisi kabel itu jatuh, beberapa kejadian itu masyarakat ada yang berani untuk melakukan pengamanan gitu kan. Ya minimal mendekatkan ke tiang, mengikatkan kembali ke tiang sambil menunggu petugas kita datang. Dan kepada masyarakat pun memang mau dalam kesempatan ini mau kita sampaikan, kabel fiber optik itu sifatnya adalah saluran pasif, sehingga tidak ada aliran listrik di dalam kabelnya. Jadi sangat aman untuk kita pegang. Nah, harusnya begitu. Dan juga Telkom dalam instalasi kabel udara itu ujung dan pangkal kabel itu semuanya itu terkoneksi ke grounding, sehingga kita harapkan jika pun ada induksi itu tidak akan Terisolasi gitu. sudah akan terisolasi, tidak akan menimbulkan risiko lebih besar terhadap kawasan di sekitar induksi yang terjadi. Jadi tidak apa-apa kabel fiber optik itu ya, karena tidak, memang kabel fiber optik itu tidak dilari listrik Kak. Jadi tidak masalah kalaupun kita sentuh, tidak masalah kalaupun kita amankan ke tempat yang aman sampai petugas kita datang. Itu secara harian memang paling sedikit itu kita menerima 5 sampai 6 laporan dari masyarakat terkait kawasan mereka atau area mereka atau rumah mereka yang mereka rasa instalasi kabelnya bermasalah itu atau akan mengundang potensi bahaya. Dan begitu petugas kita datang, jika memang ada hal yang kurang berkenan gitu ya? Kurang bagus dalam instalasinya, itu kita perbaiki kembali gitu Kak. Itu mengetahui perbaikan itu dari mana? Mengetahui akan adanya masalah? Secara fisikal, jika tiang itu sudah nampak miring, kabel itu terlihat, pasti kan harusnya kan dia kan terbentang antara tiang itu di pucuk tiang gitu kan, dengan sedikit lengkungan. Nah, kalau lengkungan terlalu banyak menjuntai, itu sudah termasuk butuh perhatian yang harus kita ikat kembali lebih kuat, atau bahkan kadang-kadang ada yang terjatuh. Nah, itu kita rapikan kembali kan, kita pasangkan kembali ke tempatnya. Anak bangsa itu harus memiliki kesempatan yang sama dengan kita yang ada di kota, karena dari segi pendidikan saja itu sangat memerlukan. Banyak sekarang ini kan modelnya kan online. Ya kan, baik itu pembelajaran, ujiannya juga online, tes masuk kampus, bener banget, semuanya online. Jadi tes masuk kerja juga. Masuk kerja di BTV juga online, jadi kalau kita tidak memberikan infrastruktur yang baik, yang sama seperti yang ada di kota, ya sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan, karena mungkin peserta didik di sana lebih membutuhkan. Ya, jadi di sisi pembangunan semangatnya kita tuh adalah memeratakan akses jaringan yang sama, sehingga kesempatan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kota itu sama dengan masyarakat yang ada di kota kesempatannya. Itu kalau kita semangatnya seperti itu. Itu untuk pembangunan. Nah, untuk dalam perawatan, terutama di kabel udara yang ada di kawasan pusat kota lah, seperti kota Jambi,
memang ada isu kita dalam perhatian khusus, Ibu Wali Kota itu memberikan perhatian khusus bukan hanya Ibu, sejak zaman Bapak Wali Kota Pak Pasha dan dilanjutkan dengan Ibu sekarang itu memberikan perhatian khusus terhadap estetika kota. Dalam hal ini kalau kita Telkom itu berkomitmen penuh untuk menjaga kerapihan dan juga standar pembangunan infrastruktur kabel kami Telkom itu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Cuma kalau kita bilang kita bergerak sendiri sementara dalam satu ruas jalan itu kabelnya banyak, ya walaupun kita rapi sendiri juga tetap aja kalau yang lainnya tidak rapi kan jelek juga, tetap kesimpulannya jelek gitu ya. Nah kalau ini dari sisi Telkomnya bergerak secara mandiri itu juga ada, bergerak secara kolektif dengan kawan-kawan operator lain itu juga ada. Jadi di Jambi ini alhamdulillah satu hal yang positif, ada namanya Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Nah di situ semua operator itu tergabung di dalamnya. ABJI, Dan ABJI Jambi itu menginisiasi gerakan pembenahan jaringan secara bersama-sama. Saya tidak bisa bilang kalau ini dilakukan di wilayah-wilayah lain juga, tapi yang saya tahu, saya sangat tahu pasti kalau untuk di Sumatera saja hanya ABJI Jambi yang berhasil melakukan gerakan seperti ini. Wih, luar biasa. Untuk ABJI dan tergabung di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Dan di kegiatan ini itu sudah berlaksana hampir 1 tahun sejak Juli 2003 yang lalu. Jadi sudah hampir 1 tahun. 2023 ya, sejak Juli 2023 hampir 1 tahun itu berjalan. Dan memang Telkom terlibat aktif di kegiatan ini. Jadi tim kita tuh selalu kita kirim setiap minggu, bahkan juga untuk kes-kes istilahnya ini disupport langsung ya? Iya, karena memang setiap kit operator mengirimkan timnya. Cuma dari sisi Telkom kami berkomitmen untuk tidak akan pernah absen mengirimkan tim, itu yang pertama, dan bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan sulit yang membutuhkan peralatan khusus, ya itu kita pinjamkan peralatan kita, sehingga tujuan keindahan kota yang diharapkan pemerintah kota, ya itu bisa sama-sama kita wujudkan. Nah kalau ini semangat bersama-samanya ini pun bagus, positif, dan kami pun sangat mendukung lah program ini. Nah dengan adanya ABJI ini perapian apa yang dilaksanakan? Ya dilaksanakan oleh. Terutama memang yang kabel-kabel udara, Kak. Kabel ya? Ya kabel udara, kabel udara itu kabel yang dipasang di tiang-tiang. Kalau kita lihat sepanjang jalan ini aja kan rame nih, tiang banyak kabelnya gitu kan. Oh gitu ya. Jadi udah dihususkan nih untuk perencana perapiannya gitu. Iya, jadi setiap minggu itu disetiapkan rencana kerja. Setiap minggu ya? Setiap minggu, Kak. Waduh, ini setiap berarti minggu, ini terlaksana tertata rapi gitu ya? Ya, supaya kegiatan goalsnya adalah kabel-kabel yang membentang sendiri-sendiri, tidak beratur, tidak memakan banyak ruang udara gitu kan. Kita grouping menjadi satu bundle sehingga pada saat bentang kabel antar tiang itu terlihat lebih rapi, lebih bersih. Seperti itu. Bang Andi, apa pesan untuk ABJI? Untuk ABJI, ya karena kita juga bagian dari ABJI, ya berarti bukan pesan untuk ABJI-nya, tapi untuk kita semua, ya komitmen kita dengan baik itu secara organisasi dan juga komitmen kita terhadap pemerintah kota untuk memberikan estetika keindahan kota yang lebih bagus, lebih berapi, ya kita coba penuhi target yang
diinginkan oleh Ibu Wali Kota lah, gitu, seperti itu, supaya bisa kita penuhi, bisa kita laksanakan dengan lebih cepat, lebih masif lah, sehingga hasilnya ini bisa kita realisasikan gitu ya. dalam waktu yang lebih cepat. Lebih cepat. Tentunya harus dengan perencanaan-perencanaan yang matang gitu ya. Ya, dan juga memang butuh dukungan kita semua. Dukungan kita semua. Apa ada dukungan nih dari pemerintah? Ada. Ada ya? Baru-baru ini kita dipanggil oleh Ibu Wali Kota. Memang bukan hanya Telkom. Itu semua operator yang ada yang beroperasi di Kota Jambi dipanggil. Itu memang, dan juga lewat Abji dipanggil. Kita di situ semacam forum diskusi ya, gitu ya. Jadi ada permasalahan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, seberapa cepat kita butuh melakukan itu kita bahas. Nah, dalam hal ini Pemkot memberi dukungan kepada kita, terutama dari sisi untuk program jangka pendeknya itu memang kita harus mempercepat perapihan ini supaya bisa menyisir seluruh area kota, gitu ya. Nah, itu ada dukungan dari Ibu Wali Kota, ada tim dari Pemkot nanti yang akan ikut membantu kita untuk dalam pelaksanaannya. Itu juga alhamdulillah sangat positif dukungan dari Pemkot kepada kita semua. Dan Telkom sangat berterima kasih kembali ya. Kita sangat berterima kasih. Bukan hanya kita, bukan hanya Telkom. Semua yang tergabung di dalam asosiasi juga berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan itu ya memang kita harapkan bisa mempercepat proses yang sudah kita laksanakan ini. Harapannya memang untuk lebih mempercepat ya, tentunya untuk memperbaiki jaringan seperti itu. Iya, karena memang Ibu meminta agar apa yang kita lakukan ini secara harian itu bisa lebih banyak, sehingga secara generalnya untuk mengcover untuk melaksanakan pekerjaan di semua area kota itu bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, semacam inilah Kak, gotong royong yang lebih masif lah. Lebih masif ya. Dari seluruh operator jadi gotong royong yang lebih aktif lagi gitu. Iya, jadi semuanya supaya kita lebih semangat lah, lebih aktif lah untuk membereskan ini bersama-sama. Tentunya nanti untuk pelanggan-pelanggan Telkom jangan lupa ya, lebih semangat lagi untuk berbelanggan. Memperpanjang MPPS-nya karena jangkauannya sangat luas nih PT Telkom. Iya. Oke, baik Bang Andi, kita nggak terasa ya udah 1 jam ke depan ya. Kita bersama Bang Andi, manajer PT Telkom yang tentunya membersamai kita dalam rumah diskusi kali ini. Dan saya Salsaya Amelia dan narasumber yang paling oke hari ini Andi Saputra. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.